Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Ayu Mariam dengan NIM 66612209192. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari Badan Narkotika Nasional. Saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya terangkan nantinya. Yang pertama yaitu visi dan misi, yang kedua yaitu tujuan dan sasaran, yang ketiga yaitu faktor eksternal dan faktor internal, dan yang terakhir yaitu EVAS dan IVAS dari BNN tersendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu visi dari BNN. Visi BNN yaitu menjadi lembaga non-kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia. Berdasarkan analisis visi BNN ini sudah memenuhi syarat dari teori visi karena terdapat kata kunci yaitu menjadi dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu misi BNN. Yang pertama, menyusun kebijakan nasional P4GN. Yang kedua, melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya seperti narkoba. Yang keempat yaitu memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN. Yang terakhir yaitu menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden. Berdasarkan analisis misi ini sudah sesuai karena sesuai dengan teori misi dengan kata kunci berorientasi pada masa depan dan memiliki kata kunci menyusun, melaksanakan, mengoordinasi, memonitor, dan menyusun. Selanjutnya yaitu tujuan BNN. Yang pertama, menjadi kebijakan yang berupaya dalam mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ketiga, untuk menghentikan adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Yang keempat, untuk merealisasikan kebijakan nasional P4GN. Yang kelima, sebagai pertanggungjawaban kinerja BNN kepada Presiden. Berdasarkan tujuan, itu dari BNN ini dinilai sudah sesuai dengan ditunjukkan oleh beberapa poin atau nilai yang ada di dalam misi BNN. Selanjutnya yaitu sasaran BNN. Yang pertama, mengadakan perumusan kebijakan P4GN setiap 5 tahun. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, universitas mengenai P4GN minimal 1 bulan sekali. Yang ketiga, melakukan operasi tangkap tangan dengan rutin setiap 2 minggu. Yang keempat, mengadakan rapat evaluasi setiap triwulan. Yang kelima, melakukan rapat LP3 setiap akhir tahun. Berdasarkan sasaran dari BNN ini dinilai sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan teori SMART karena sasaran dari BNN sudah spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, serta ada batasan waktunya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dari BNN. Yang pertama dilihat dari sosial kulturnya, yaitu ada polisi, masyarakat, dan masyarakat yang rehabilitas dan juga pengguna narkoba. Yang kedua yaitu ada teknologikalnya, itu ada rapid test 7 parameter dan juga media massa. Yang ketiga ekonomiknya itu dari APBN dan APBD. Yang terakhir dari public policy atau legalnya, yaitu ada Presiden dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Selanjutnya yaitu ada faktor internal dari BNN. Yang pertama dilihat dari mainnya itu untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di BNN. Maka sangat diperlukan sumber daya manusia dalam mendukung hal tersebut. Tercatat terdapat 134
juga pegawai yang ada di BNN, yang mana pegawai tersebut terdiri dari 12 pegawai dalam jabatan pelaksana dan 122 lainnya pegawai dalam jabatan fungsional di lingkungan BNN. Yang kedua yaitu dilihat dari money-nya, anggaran yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk BNN dalam rangka mendukung dan mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu diberikan anggaran sebesar 1,8 triliun pada tahun 2022. Mesinnya yaitu BNN memiliki alat penerjemah yang terdiri dari 30 unit peralatan yang dibutuhkan untuk BNN. Yang keempat yaitu material. Untuk melaksanakan tugasnya, BNN membutuhkan bahan seperti bahan pendukung yaitu kantor pusat pelayanan, tempat rehabilitas, alat tes narkoba, lab narkotika, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dilihat dari metodenya. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenang dari Badan Narkotika, diperlukan SOP yang diatur melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang organisasi dan cara kerja BNN. Yang terakhir yaitu market. Dalam mendukung dan menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, BNN mengadakan sosialisasi kebijakan P4GN di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada IFAS dari BNN. Poin pertama, kekuatan. Yang pertama, memiliki prosedur kerja dalam pengelolaan keuangan yang sudah berjalan hingga saat ini. Yang kedua, sumber daya manusia yang cukup mendukung perjalanannya, pengelolaan keuangan dan aset. Yang ketiga, memiliki infrastruktur sarana pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang keempat, mendukung teknologi informasi sudah memadai untuk mengelola keuangan dan aset negara. Yang selanjutnya yaitu poin kelemahan. Yang pertama, pengelolaan dan prosedur kerja belum ditaati dengan baik sehingga prosesnya belum optimal. Yang kedua, sumber daya manusianya perlu ditingkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang ketiga, kurangnya prasarana pada unit pelaksana teknis untuk meningkatkan pelayanan keuangan daerah. Yang terakhir yaitu teknologi informasi yang saat ini digunakan perlu ditingkatkan dan kapasitasnya menyesuaikan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada EVAS dari BNN. Poin pertama yaitu peluang. Yang pertama, jumlah masyarakat yang menjadi objek pajak masih banyak yang belum tertangani. Yang kedua, database wajib pajak yang sudah ada masih berpeluang untuk ditingkatkan jumlahnya. Yang ketiga, kawasan tumbuh perumahan, industri, dan padat lainnya menjadi peluang baru meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, poin yang kedua ada ancaman. Yang pertama yaitu prosedur yang tidak ditaati akan mengakibatkan manajemen tidak berfungsi dan akan terjadi salah prosedur. Yang kedua, sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pelayanan akan mengakibatkan proses peningkatan pelayanan kurang berkualitas. Yang ketiga yaitu terjadi penurunan pendapatan bila infrastruktur pelayanan pendapatan tidak segera ditambah. Sekian dari saya, terima kasih.